Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-146. Mazmur pasal yang ke-146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-146 ayat yang ke-8. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Renungan hari ini berjudul Melihat dengan Hati Allah, ditulis oleh Monica La Rose. Sahabat ODB, setelah Chantal merayakan ulang tahunnya yang ke-13 dengan pesta berjam-jam, tiba-tiba suara tembakan senjata memecah ketenangan desanya malam itu. Chantal dan saudara-saudaranya mematuhi perintah ibunya untuk bersembunyi dan lari ke hutan. Di sepanjang malam mereka meringkuk dengan dilindungi sebatang pohon. Matahari muncul keesokan paginya, tetapi orang tua kami tidak, kenang Chantal. Ia dan saudara-saudaranya menjadi yatim piatu dan pengungsi, tinggal bersama dengan puluhan ribu orang di sebuah kamp pengungsian. Sahabat ODB, ketika kita mendengar kisah seperti pengalaman Chantal, mungkin kita tergoda untuk berpaling dari kehilangan yang begitu besar. Namun mereka yang percaya kepada Allah yang diwahyukan dalam kitab suci, sesungguhnya mempercayai Allah yang tidak pernah berpaling dari kesengsaraan umatnya. Dengan penuh perhatian, dia melindungi orang-orang asing dan menolong para janda dan yatim piatu. Mazmur 146 ayat yang ke-9 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Allah yang menjadikan langit dan bumi tetap setia untuk selama-lamanya, terus bekerja menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas dan menyediakan roti kepada orang-orang yang lapar. Chantal Zuzi-Lieder yang kemudian mendirikan sebuah organisasi untuk mendidik para pengungsi perempuan mengatakan bahwa pengalaman hidup mengajarkannya bahwa siapapun bisa menjadi pengungsi, kehilangan tempat yang aman yang dulu pernah dimiliki. Sahabat ODB, kiranya tanggapan kita terhadap mereka yang kehilangan tempat yang aman sungguh-sungguh mencerminkan hati Allah yang selalu menjadi tempat berlindung bagi orang tertindas dan yang menegakkan orang yang tertunduk.
Sahabat ODB, apakah Anda atau seseorang yang Anda kenal pernah kehilangan tempat yang aman? Lalu bagaimana Allah dapat bekerja melalui pengalaman sulit seperti itu? Mari kita berdoa. Allah yang setia, terima kasih karena Engkau adalah tempat perlindungan bagi semua yang terluka. Tolonglah aku Tuhan untuk mencerminkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.